Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Minang untuk bencana nan di rantau maupun di kampung. Izinkan Ambo Kaliko membahas mengenai Ratu Pusako Tinggi. Ratu Pusako Tinggi tidak bisa sembarang digadaikan dalam adat Minangkabau, karena gunakan akan berkembang biak. Jadi akan sesaru digunakan suatu kaum. Jika penghulu atau datuk di suatu kaum hanya pandai menggadaikan Ratu Pusako dan tidak pernah menabuinya. Intinya, jangan sampai penghulu atau datuk itu ibaratnya tungkek bawa raba. Di mana Ratu Pusako Tinggi hanya bisa digadaikan apabila pertama, mayat terbujur di atas rumah. Maksudnya yaitu telah tidak ada biaya untuk menguburkan mayat di suatu kaum. Yang kedua, gadis gadang indak berlaki. Maksudnya yaitu anak gadis di suatu kaum telah berumur yang alun mempunyai laki, dia tambah biaya untuk menikah dan untuk membuat alat. Yang ketiga, membagi batang terandam. Maksudnya itu kendala biaya untuk menegakkan penghulu atau datuk suatu kaum. Dan yang keempat, rumah gadang ketirisan. Maksudnya yaitu biaya untuk memiliki rumah gadang suatu kaum yang telah rusak. Dalam mengadakan Ratu Pusako Tinggi, penghulu atau datuk pun harus musyawarah untuk sepakat jo kaumnya yang dimana ada filsafat Minang. Boleh ayah dek penghulu, boleh kata dek mufakat. Di mana penghulu atau datuk satu kaum tentang Ratu Pusako hanya berfungsi untuk mengawasi dan bukan untuk menguasainya. Demikianlah uraian Ambo tentang Ratu Pusako Tinggi. Wah, bisa digadaikan. Mudah-mudahan biti Ambo bisa menambah pengetahuan be anak penakan Minang dan alun mengetahuinya. Kata penutup dari Ambo, ko ado kata Ambo di pitiko dan indah pada tampeknya. Di 10 jari Ambo memohon maaf. Wassalam.